Nah, jadi Uzbekistan ini ibu kotanya kan Tashkent. Nah, tapi di Tashkent ini lebih yang paling modern kotanya dan yang paling maju secara arsitektur, dan arsitekturnya banyak dipengaruhi oleh arsitektur Soviet modern dan Islam klasik. Jadi guys, ini stasiunnya dibangun oleh orang Rusia dan bisa dipakai juga sebagai shelter bom. Jadi buat perlindungan rakyat untuk ketika ada bom perang-perang zaman dulu. Jadi ini adalah sebuah kompleks masjid madrasah bersejarah di mana menyimpan Al-Quran, salah satu Al-Quran tertua di zaman Khalifah Utsman bin Affan atau Khalifah Utsmani ya. Menjadi pusat keagamaan Islam di Uzbekistan. Imam Hazrati itu diambil dari ulama besar Imam Al-Maturidi menurut sebagian riwayat lokal. Tuh. Masya Allah, Masya Allah. Ini patch-nya dikasih guys. Apa namanya tuh? Gaya Uzbekistan. Kayak unyil. Hai guys, good morning. Ketemu lagi di konten Maya Al TV. Hari ini kemarin habis lebaran, harusnya malam kemarin aku pas lebaran tuh terbang ke Uzbekistan, tapi karena ya aku naik Emirates Dubai-nya lagi ditutup, jadi aku mendadak pindah pesawat lain yang ada aja untuk menuju ke Uzbekistan, tapi kita akan transit ke Bangkok. Kita akan menuju ke situs-situs yang keren di Uzbekistan, tapi aku ketinggalan 1 hari karena semua teman-teman udah pada di sana. Jadi aku akan tetap konten dan tetap seru. Seperti apa serunya? Ikutin terus bersama suamiku. Dah Pak. Berangkat. Dadah. Dah. Pak, pamit lagi Pak, 2 kali Pak, sekali Pak. Titip rumah Pak, jangan dijual Pak. Astagfirullah. Nah ini ibu. Dah Bu. Wangi ini timbang aku. Dah. Assalamualaikum. Ayo Bu. Ayo sebelah sana. Ya. Lagi berjemur tuh ibu tuh. Dah. Titip dulu ya. Kalau pergi-pergi jangan pulang malam-malam. Kalau pergi-pergi jangan pulang malam-malam katanya. Wah ibu. Jangan pergi ke klub malam lo ya. Ibu. Jangan dugem-dugem. Assalamualaikum. Sampai airport. Jalan pesawat. Nah ini baru pertama kali aku naik Thai Airways. Gara-gara Emirates lagi ditutup bandara Dubai-nya. Lucu ya, ada pada depan gini, aku juga nggak pernah naik ini. Baik, nanti aku akan transit di Bangkok sampai pagi. Jadi aku cuman keluar makan, ganti pesawat lagi yang lain. Nanti bakal pakai naik Uzbekistan Air. Tapi aku keluar dari airport dulu, cari makanan, terus di dini hari udah ke airport lagi. Berangkatnya pagi-pagi. Dan tadi gue kecapean banget, gue tidur 2 jam dari terbang sampai sekarang mau mendarat. Ini mau mendarat nih. Baiklah, udah sampai Bangkok. Yes, transit cuma sebentar ya guys ya di Bangkok, setengah hari. Thank you so much. Welcome to Bangkok. Bangkok seperti
seperti biasa aku nginep di sini nih. Yes, memang nginep setengah hari. Bukan nginep sih, ya karena kita harus nunggu setengah hari. Jadi aku stay di Park Hyatt sebentar sampai nanti malam. Udah habis itu malam pagi-pagi ke airport lagi karena harus ganti pesawat. Makan dulu guys, bismillah. Sambil tunggu transit. Crab cake. The icon with eye, and the last one is wagyu from Japan. This one. Oh, nice. Thank you. Lamb chop. Nice. This in Japan. Thank you so much. Thank you. Thank you. Ini si kocak sih, makanya berdua doang makannya dagingnya kayak sekampung nih. Mau cobain dulu deh. Jepang beef. Cepet enak banget ya. Udah lama kali ya. Beneran. Ini lamb chop itu udah makan lama, bertahun-tahun nggak makan lamb chop ya. Bertahun-tahun, berbulan-bulan karena sempat nyari lamb chop di Jakarta agak susah. Jadi kita pesennya lamb chop juga. Bismillah. Kita istirahat sebentar, sekarang ke airport lagi. Check out dulu, check out. Naik ke mobil lagi. Langsung ke airport. Thank you. Perfect. Thank you. Naik pesawat. Ini bakal perjalanannya sekitar 7-8 jam ya guys. Akhirnya dari kemarin, coba kalau misalnya aku naik Emirates, udah dari kemarin aku nyampe ke Uzbekistan. Very nice. Ketemu lagi di Tashkent. Kita memang mendarat di sana. Dan aku cuma bakal sehari aja jalan-jalan di Tashkent karena aku udah kehilangan 1 hari bersama rombonganku. Ya. Ini 1 jam sebelum mendarat, gila sih. Pemandangannya pegunungan kayak pegunungan Himalaya gitulah guys. Dan ini Tashkent itu posisinya tuh hampir mendekati Rusia ya. Jadi walaupun dia termasuk bagian dari Asia Tengah, tapi ini posisinya mendekati Rusia dan juga mendekati Himalaya. So ini kayak sepertinya ini pegunungan Himalaya. Nah itu sekarang udah mulai melewati perbatasan daratan kering. Udah mulai bukan pegunungan lagi, kelihatan banget batasan antara pegunungan Nepal. Bukan Nepal ini ya, kayak pegunungan Himalaya gitu guys. Aku bingung. Kalian bisa cek sendiri nanti di Tashkent tuh dekat mana. Sebelahnya Nepal, sebelahnya juga Rusia. Maksudnya perbatasan pegunungan dengan daratan yang udah nggak dikasih gunung es, udah nggak ada gunung esnya lagi. Nah, udah mulai mau mendarat Tashkent. Itu asap bakaran sampah atau bakaran lahan itu. Toshkent shahri Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportiga kelib qo'ndi. Kamarlar Bahasanya bahasa Uzbekistan. uch o'rniga qadar xavfsizlik kamarlari taqilgan holda. To Uzbekistan, our plane has just landed at Uzbekistan. Islam Karimov International Airport.
Please remain seated. Alhamdulillah udah sampai di Uzbekistan guys setelah 7 jam terbang dari Bangkok. Don't leave your personal Alhamdulillah. belongings on board the aircraft. Nanti aku cerita tentang apa sih Uzbekistan itu dan kenapa kita harus pergi ke sini, serunya apa ya. Aku juga belum pernah ke sini, jadi nanti baru gua ceritain setelah gua mengalaminya. Ikuti terus. Sampai ya guys ya, sampai di mana? Uzbekistan. Oke, kita dari airport Tashkent, cuacanya sekarang 24 derajat Celcius kayak Bandung gitu. Dibilang panas, ya panas tapi nggak panas juga karena masih dingin. Ini suasananya orang-orang. Jadi for fact, Tashkent itu adalah ibu kota Uzbekistan ya. Ini adalah perpaduan unik antara kota modern, warisan Soviet dan juga nuansa Asia Tengah yang klasik. Mayoritas di Uzbekistan itu beragama Islam mayoritasnya. Makanya tadi ada yang di luar tadi aku barusan liatin itu adalah orang-orang yang pakai hijab gitu ya. Nah jadi Uzbekistan ini ibu kotanya kan Tashkent. Nah, tapi di sini yang paling modern. Besok aku bakal ke Bukhara sama Samarkand. Itu lebih banyak peninggalan sejarah Islam lah di sana. Termasuk ke makam Imam Bukhari di Bukhara. Nah, tapi di Tashkent ini lebih yang paling modern kotanya dan yang paling maju secara arsitektur dan arsitekturnya banyak dipengaruhi oleh arsitektur Soviet, modern dan Islam klasik. Jadi bagus buat kita jelajahin guys. Dan ini Uzbekistan adalah termasuk jalur penting jalur sutra yang dari Cina dulu ya. Jadi ini jalur penting yang dilewati oleh pedagang-pedagang zaman masa dulu lampau, jalur sutra. Ini pas mendarat agak panas ya, tapi sebenarnya masih dingin, cuman udah mulai agak warm. Kenapa di sini panas walaupun dekat Rusia juga karena mereka diapit oleh padang pasir namanya Karakum sama Kizilkum. Terus di sini juga mayoritasnya walaupun Islam tapi sini adalah negara sekuler, jadi banyak antara agama dengan pemerintah itu berbeda, dua hal yang berbeda. Jadi di sini negara yang toleransi tingkat tinggi dan mereka adalah sekular country atau negara sekular. Nah, Tashkent ini pada saat mereka masih dimiliki oleh Soviet tahun 1924 sampai dengan 1991 mereka itu masih bagian daripada Soviet. Dan ini adalah kota terbesar kelima dari Soviet. Tapi sekarang mereka sudah menjadi sejak 91 mereka tahun 1991 sudah menjadi negara independen. Wih. It's a small replica of Disneyland. Oh, Disneyland replika. Oh. Small version. Yeah, small version. Arena. That's On the left Ice hockey side. arena. Oh, arena ice hockey. Ya, ya. University, American University of Technology. Oh ya, di Shopping sini mall, Tashkent GDP-nya City tuh nggak tinggi ya guys, ya Right. $3,2 per kapita. Jadi masih harus ya pokoknya belum tinggi lah pendapatannya. Dan di sini penduduknya adalah 5 juta orang di Tashkent ini. Oke, nyampe. Need your passport, but when we go inside, I'll give it. Depan hotel kayak gini nih. JW Marriott Tashkent. Sambil makanan ini nih. Ada kurma, ada roti-rotian, ada kacang-kacangan. Depan hotel. Welcome to Uzbekistan, Tashkent. Kamar gue ya guys.
Ini kamar mandinya ya. Ini dari kamar gua nih. Nah, aku udah istirahat, udah nyampe di Tashkent, udah mandi, and grup sih udah jalan-jalan ke Tashkent, tapi aku nggak ikut karena aku kehilangan 2 hari dari waktu yang ditentukan karena memang ya akibat perang Iran sama Israel Amerika, jadi semuanya serba berantakan. Jadi malam ini kita akan pergi makan ke iconic Alisher Navoy Theater. Jadi seperti apa serunya, aku akan colong-colongin lewat handphone ya gambarnya ya guys. Aku juga nggak tahu seperti apa. Pokoknya aku ambil gambar-gambar dikit. Apakah ini recommended atau enggak untuk dikunjungi ketika Anda ke Uzbekistan atau Tashkent. Yes, kita akan menuju ke Alisher Navoy Theater, ya, di mana teater ini bangunan paling ikonik juga di Tashkent, di Uzbekistan. Dan ini tahun 1947 dan dibangun oleh tawanan perang Jepang, dibantu oleh mereka dengan kalau nggak salah 25.000 orang tawanan Jepang yang diasingkan ke Uzbekistan. Waktu itu masih di bawah Soviet. Well, so we are heading towards to the theater, Opera House, named after the famous poet and philosopher from medieval ages. His name is Alisher Navoy. He was the person, among the first, who started competing to show and to demonstrate that Uzbeki language also might be melodical, not only Arabic and Farsi languages, which before we created poems and novels. Before Tashkent City Park being established, majority of local people like to spend their time in this area. Nah, ini kita masuk nih. Masuk ke tempatnya operanya. Wow. Ini dia. Ikonik banget. Halo. Bergatku. Udah sampai nih guys. Nih. Is that I'm like in Yeah. Ini pemain musik. Ini yang bikin tawanan-tawanan Jepang loh, hebat ya.
Ini teaternya kalau dari panggung seperti ini. Yes, jadi kita diberikan kesempatan buat berfoto bersama pemain-pemain balerinanya. Mereka udah bubar, kita nggak boleh terlalu ngambil gambar-gambar terlalu banyak karena menghormati budaya di sini dan memang biar nggak kesebar kemana-mana. Sekarang kita mau dinner dan istirahat. Bye. Good morning, ini hari kedua aku di Tashkent. Mau kemana? Kayaknya hari ini mau keliling kota karena besok mau ke Samarkand dan Bukhara. Tapi pokoknya aku mau ngapain aja, ikutin terus karena aku udah kehilangan 2 hari. Jadi sekarang makan dulu ya guys. Built in 1999, okay? And we'll visit there, we'll say there and drive to Amir Temur Square. Yes. And one of the very beautiful stations, Uzbekistan station and the Cosmonauts station, very beautiful one. We'll visit there, and after that would be the time to go to lunch. Now we pass one of the channels called Turkistan. In the middle, Phoenix Bird, Turkistan Concert Hall, and on the right hand side from you the. Yes, sekarang kita datang ke Independence Square-nya Tashkent. Oke guys, sekarang aku berada di Tashkent Independence Square. Kita mau lihat-lihat bentar. Cuman jalan-jalan cepat supaya nggak terlalu, karena aku cuma punya waktu sehari untuk berjalan-jalan keliling Tashkent. Besok aku ke Samarkand dan Bukhara. Ya, ini adalah monumen Independence Square yang dimana memperingati 1.600.000 orang tentara yang dikirimkan dari Uzbekistan melawan Jerman, dan 540.000-nya meninggal di pertempuran, sehingga dibangunlah monumen Independence Square ini. Kalau di sana tuh Finance Minister, kalau yang ada bangunan putih di sebelah sana itu adalah kantornya Presiden Republik Uzbekistan. Nah, kalau di sini adalah Art Gallery. Jadi kalau boleh dibilang di belakang itu ada kantornya presiden. Mungkin kayak di sini adalah Monasnya Uzbekistan. Karena Monas itu kan di depannya Istana Negara, guys. Ini di depan kantornya Presiden Uzbekistan. Tapi lagi tutup, nggak tahu kenapa kita nggak bisa masuk karena mungkin ada delegasi-delegasi yang datang ke Uzbek. Yes, jadi ini adalah Independence Square, alun-alun terbesarnya di Tashkent dengan luas sekitar 120.000 sampai dengan 150.000 meter. Dulunya bernama Lenin Square saat era Soviet. Sekarang menjadi simbol kemerdekaan Uzbekistan. Jadi ini ada taman, kolam air mancur, ada monumen penting, ada kantornya presiden. Ini bisa menjadi sebagai tempat pusat seremoni atau simbol nasional
Uzbekistan, guys. Our mothers, your mothers the same. I think that when she rapes somebody, they sit like this for food. Jadi ini guys, ini karena ini adalah monumen Independence Square, Taman Kebun Independence Square, di mana ada 1.600.000 orang dikirim untuk perang tahun 41 sampai dengan 47, 1941 sampai dengan 1947. Nah, ini adalah monumennya seorang ibu yang menunggu, yang dicintai, apakah itu suaminya, apakah itu anak-anak muda yang diberangkatkan perang, dibangunkan monumen yang sedang menunggu, dan artinya di monumen ini adalah kalian selalu berada di hati kami. Dan kemudian di sana itu adalah nama-nama orang-orang tentara yang 540.000 tentara yang meninggal, anak-anak muda zaman itu. Nama-namanya ditasbihkan di monumen ini. Dan di sana juga tuh. Tempat ini selalu ada bunganya untuk menghormati para pahlawan yang sudah berperang melawan tentara musuh zaman itu ya. Sekali lagi di sini di monumen itu nama-nama yang meninggal itu tidak dicantumkan meninggalnya karena apa. Tapi jika di sebuah nama itu ada bintangnya, berarti dia telah melakukan perbuatan baik atau perbuatan yang hebat untuk negaranya. The symbol. Ini nama-namanya ya. Like Mr. Smith, for example, in English. Smith. Right. Yeah, John. Nama-nama tentara-tentara yang Some of them have the star. But meninggal, dan mereka ada yang ini, ada yang ada bintangnya, ada yang tidak. Nah, di sini nama-nama 540.000 tentara yang sudah berpulang melawan tentara musuh. Semua di antara tahun 1441 atau sampai dengan 1445 di tahun-tahun itu, guys. Ini namanya Kurbaniyazov. Kurban. Namanya kayak Middle East banget ya. Ada yang Kurbanov. Ini semua handmade ya, dibuat oleh tangan. Termasuk atapnya juga semua handmade. family note, for example, this town, this is Ini adalah pohon mulberry, buah mulberry. Sangat terkenal pada saat Silk Road atau Jalan Sutra. Dan ini adalah cherry blossom. Cherry blossom. Oke, sakura ya? Yes, oke. Cherry blossom itu bahasa Jepangnya adalah sakura, pohon sakura. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Jepang, di Uzbekistan ternyata ada. Ini kalau dibuka pintunya menuju ke rumah presiden. From there now we turn to the right, and in front of us you may see the Amir Temur Square and the statue of Tamerlan. So sharp on the right hand side, you can see this building. Ini Pak Amir Timur Square. That's why Square. we cannot go inside. That's why we turn around by bus. We do very short stop. Amir Timur And you may see Square. the statue of Tamerlan on the left hand side from 1993. And on the right hand side we have a Broadway Street 11. And the big white building on the right hand side. So and it could Itu be Hotel big Uzbekistan tuh celebration. yang paling tua kayak Many Hotel people, Indonesia ya many guys. delegation, many visitors will come
and walk around this square and bring flowers, so on. Everything could be on this square. And the clock, over there we have big one for us. 1947 was built, a mechanic clock from Switzerland also. And we take one stop only to cosmonauts. The metro was built in Tashkent 1947, mainly in Uzbekistan. Marvelous as well. And the city government buildings surrounding there, and they're very useful. Enough cool in hot days because July, August, 45-50 degrees. And outside, metro very useful, public transport. And on central the banks. left-hand side from you, the Foreign Affairs Minister. After the Foreign big Affairs Minister. reconstructions. Yeah, looks like new building. And the sharp on the right-hand side from you. Yes guys, sekarang aku sekarang lagi mau ke Uzbekistan Underground. Ini adalah yang kuno banget, yang sampai bawah banget. Dan ini dibangunnya tahun 1977. Sambil lewat ya sebelum aku makan siang. Kita masuk lewat Uzbekistan Station. Yes, masuk ke undergroundnya guys ya. Lihat-lihat aja. Jadi guys, ini stationnya dibangun oleh orang Rusia dan bisa dipakai juga sebagai shelter bom. Jadi buat perlindungan rakyat untuk ketika ada bom perang-perang zaman dulu nggak akan aman di bawah sini. Tuh ke bawah banget tuh. Wow. Ini mural-mural yang besar dari Uzbekistan. Oh, langsung jalan. Ini adalah stasiun yang sangat kuno, tahun 1977 dibangunnya. Benar-benar bisa juga bisa untuk bom shelter juga. Jadi kalau perang, rakyat pada sembunyi di bawah sini untuk menghindari bom. Dan aku dari Uzbekistan Metro ini atau underground ini mau menuju ke Kosmonavtlar. Dan next station atau tujuan stasiun berikutnya itu katanya yang stasiun yang paling bagusnya di Uzbekistan gitu. Tapi aku melihat ya guys ya, orang-orang Uzbek itu benar-benar campuran berbagai macam etnik dari zaman dulu, zaman sebelum Masehi sampai sekarang tuh benar-benar campuran orang dari Middle East, dari mana gitu ya. Dari Alexander the Great itu negara mana ya? Makedonia, dari Hindu, dari India, dari macam-macam lah pokoknya. Bahkan banyak peradaban yang mempengaruhi di Uzbekistan ini, termasuk Persia. Oh, oke. Oke, keluar dari kereta api. Nah, ini katanya stasiun yang paling kreatif nih guys. Katanya paling bagus. Ini udah dibangun kreatif banget nih guys. Baiklah, stasiun ini dibangun tahun 1984. Ini kenapa stasiunnya tuh gambarnya astronot ya. Kosmonot itu adalah astronot Rusia ya. Jadi stasiun di sini gambarnya astronot semua ya guys ya. Untuk memperingati atau menghormati astronot Rusia.
ini ada First Lady in Space. Astronot pertama di bagian terakhir ini ya, mendekati pintu naik ke atas. Ini adalah Icarus, dewa-dewa gitulah. Lucunya adalah di plan stasiun ini, di plannya adalah bagus banget. Jadi kalau ada keadaan perang, walaupun misalnya di sini di luar stasiun tuh suhunya minus berapa, nah di dalam stasiun tadi tuh suhunya jadi 19, rata normal. Hebat ya, gitu. Jadi memang dipersiapkan untuk perlindungan juga, tempat shelter perlindungan perang. Ini di depan metro stationnya nih guys. Icarus ini ya. Restoran. Nama restorannya adalah Plov. Kita mau makan siang di sini ya. Lounge, Ini prata, ini salad tomat, flaky bread. ini salad seafood. Bismillah, ini kat lamanya enak banget nih. Roti kayak prata bukan, beda. Ini butter sama oil and tepung, enak banget. Jadi guys, berhubung ini adalah di Central Asia atau Asia Tengah, jadi makanan itu bisa campur-campur antara makanan Eropa Timur, makanan Middle East, makanan Chinese, Russian. Jadi makanannya itu serba bercampur-campur. Ini kayak gini nih, kayak Chinese ya. Ini nih, pangsitnya ala Uzbekistan. Bismillah. Isinya beef. Ini adalah kambing, ini adalah ayam. Gas. Oke. Oke. Nasi pilaf. Ya. Sama daging. Ini aku lagi pertama kali nyobain pilaf rice. Bismillah ya. Sama Zaro kalau bikin nasi goreng kan? Middle East ya. Middle East kalau ini ya pilaf ya. Sama Zaro kalau bikin nasi goreng kan ini. Enak. Ini makanannya Middle East sekarang. Ini ke Furma Lakman, Uyghur style fried noodles with beef and vegetables. Jadi dengan fried noodles atau mie goreng dengan daging dan sayur-sayuran. Kita sekarang cobain bakmi gorengnya, Uyghur style. Bismillah. Dan everybody got the taste of the pilau. Rasa mana nih ya kalau ini ya, Uyghur style ya? Enak sih. Ini bakmi enak. Bukan Cina, bukan mana ya? Rasa apa ini ya? Nah ini bakmi dari fried noodles dari Uyghur tuh Xinjiang Cina. Jadi rasanya mesti oriental. Bismillah. Ini di makanan penutupnya adalah baklava. Wah, ini Middle East ya ini ya. Baklava tuh manis banget guys. Oke guys, aku akan pergi ke tempat Imam Hazrati kompleks masjid yang sangat ikonik juga di Tashkent, dan itu kemarin aku belum sempat ke situ, dan sekarang aku pergi bersama Mas Irwan aja berdua untuk cuman lihat aja sebentar, dan kalian wajib ke sana kalau kalian mampir ke Tashkent, ke Imam Hazrati kompleks masjidnya ya. Ini guys, ini adalah monumen gempa bumi di mana pernah terjadi sebagai pusat sentral gempa bumi 8,2 skala Richter. Nah, ini dibangun monumennya guys. Disinilah persis sentralnya gempa bumi di Uzbekistan.
tanggal 26 April tahun 66. Wah, ada kanal tuh. Ada tempat itu tuh. Kayak London Eye gitu. Itu dia. Udah deket. Ini bangunan-bangunannya bagus-bagus ya. Bener-bener art banget. Built by the order, by the initiative of our current president. But we are going to come to Hastemam complex, which is from right hand side. Ini dibangun masih baru tahun 2007. Replika dari yang tahun 16, abad 16. Gokil. Masya Allah. Kalian wajib kesini guys, keren banget, sumpah. Kalau ke Tashkent ya. 2 minutes, 46 meters each. These days we do not have muezzin to climb out of the minaret for praying. Uzbekistan is a very secular country. That's why we have loudspeakers erected on top of minarets, and 5 times a day you could hear the voice of Imam to bring people to pray. You can be just in motion, Right. yes, and pictures. Yeah. Nah, ini bangunan barunya dari masjidnya ya. Namanya Imam Hazrati. Yeah, to take this one. So you could see inside there is like a regular square where the masters Yes. Kalau di dalam pekarangan masjid atau di dalam masjid kita harus pakai kain tudung ya guys. Oh, kita lihat ngintip-ngintip aja dalamnya seperti apa. Oh, dalam seperti ini. Bagus banget ya ceilingnya. Iya. Jadi ini adalah sebuah kompleks masjid madrasah bersejarah di mana menyimpan Al-Quran, salah satu Al-Quran tertua di zaman Khalifah Utsman bin Affan atau Khalifah Utsmani ya. Dan ini merupakan apa ya? Menjadi pusat keagamaan Islam di Uzbekistan. Nama Imam Has atau apa tuh namanya Imam Hazrati itu diambil dari ulama besar Imam Al-Maturidi menurut sebagian riwayat lokal. Tuh. Jadi kalau ke Tashkent kalian harus kesini ya guys. Guys, ternyata ini adalah yang aslinya di sini. Oh, ini bangunan baru. Kalau ini bangunan yang lama, pondasinya aja tahun 18, abad 18 nih. Yang asli. Di seberangnya yang juga baru bangunannya adalah untuk peradaban Islam baru. Yang pengen menunjukkan bahwa Islam adalah negara atau agama yang friendly. Wow, keren. Ini masjid yang baru. Dan ini masjid yang lama yang direplika, dicontek pondasinya. Nah. Baik, ini adalah madrasah yang paling asli, yang paling original tahun 16, abad 16, yang juga sempat mengalami gempa bumi dan banyak yang diperbaiki juga. Tapi ini yang fondasi aslinya tahun 1600-an. Ya, ini adalah sekolah madrasah untuk mengambil pendidikan agama Islam. Ini guys, bangunan originalnya nih, abad 16. Madrasah, kalau di Indonesia namanya pesantren kali ya. Sekolah lah ya, sekolah agama.
Would you like to get in correct position to take pictures? Yes. Nah ini masjidnya keren banget nih guys. Cuma ini mataharinya lagi nggak enak nih. Tapi ini masjidnya keren banget, gede banget. Mungkin kayak pekarangan Masjidil Aqsa kali gedenya ya. Oke, ini adalah yang versi original madrasahnya tahun 16. Ini dalamnya madrasah, kita lihat sebentar ya guys. Pengen lihat seperti apa sih pesantrennya di Uzbekistan zaman tahun 1600. Nah, pesantren Uzbekistan, madrasah. Jadi guys, di dalam dulu ini ada dua tingkat ya. Yang tingkat 2 karena gempa bumi udah hancur karena earthquake atau gempa bumi. Jadi sekarang dulu yang ada pintu sana tuh, pintu pojokan itu tuh bekas untuk tempat naik ke atas. Di pintu pojokan situ juga ada pintu bekas naik ke atas yang sudah tidak dibangun lagi karena bahaya juga. Jadi sekarang ini hanya ada satu tingkat saja. Adalah bekas kelas-kelas mereka belajar agama Islam. Ini menaranya sekitar 45-46 meter ke atas. Oke guys, aku tadi kan udah jalan-jalan ke masjid segala macam ya. Udah capek, sekarang mau malam, besok aku pindah ke Samarkand. Jadi perjalanan di kota Tashkent ini adalah, kota ini bersih sekali, bersih. Terus nggak ada pedagang-pedagang asongan di kotanya. Terus kemudian walaupun di sini katanya mayoritasnya Islam, tapi bener-bener apa ya, yang aku dikasih tahu bahwa agama itu kembali kepada diri masing-masing, jadi tidak disatukan dengan politik negara. Itu makanannya enak, campuran segala macam, ada dari Eropa, Timur Tengah, kemudian ada dari Asia ya kan, karena di sini adalah Asia Tengah ya guys ya. Terus apa lagi ya, banyak tokoh-tokoh yang kita pikir itu dari Persia, ternyata mereka berasal dari Uzbekistan, seperti Ibnu Sina dan tokoh-tokoh seperti Algoritma dan segala macam. Nanti aku lupa namanya siapa aja. Ternyata dari sini lahirnya guys, dari Uzbekistan. Nice. Also, they have European and Ini restorannya di sini-sini ya guys ya. Ya udah ya, aku mau makan dulu. Nice view. Sheburek yang isinya keju dan daging. Wow. Ini makanan Uzbekistan guys. Nah ini dumpling nih. Dumpling.
Ini namanya jizbis. Ini makanan tradisional, tender apa ya? Beef fillet sama kentang. Ini enak banget guys. Ini tradisional Uzbekistan ya. Ini chicken saslik guys, makanan asli sini juga. So guys, ini cobain aja di Afsona ini kalau kalian mau makan tradisional makanan Uzbekistan. Aku tadi cobain jizbisnya enak banget. Terus abis itu ada chicken sasliknya gila. Terus ada giant meat shebureknya juga gila. Recommended buat kalian makan di sini. Ya buat kalian yang pengen makan contemporary Uzbekistan, makan di restoran Afsona nih, enak. Recommended banget guys. Yaudah. Itu dari restoran ke hotel deket banget tuh, Jaya Marriott tuh. Restorannya di sini. Nih, ini lokasi banyak makanan-makanan yang bagus-bagus di sini guys, restoran bagus-bagus. Tuh hotel gue. Masya Allah, Masya Allah. Aku punya teman. Masya Allah, Masya Allah. Ini patch-nya dikasih guys. Apa namanya tuh? Gaya Uzbekistan. Kayak unyil. Malamnya bagus guys di sini guys. Ini 16 derajat Celcius. Mendekati siangnya 28 derajat Celcius, malamnya 16 derajat Celcius. Jalan malam di Uzbekistan, Tashkent. Coba kalian bisa lihat tuh ya. Oh, ada itu apa? Kalian bisa lihat hati ini yang nggak ada sampah loh guys, di rumput-rumputnya hebat loh, bersih banget. Wah, air mancurnya. Uzbekistan ternyata Tashkent keren banget guys. Gangnam Style. Iya. Nah, ini pemandangan Tashkent dari danau ya guys. Alun-alun. Ini ngapain nih orang nih? Bikin konten nih. Dan yang lewat di taman ini ternyata banyak banget rakyat, turis-turis melewati taman ini. Ini arah hotelku belakang itu guys, yang tinggi tuh. Jadi aku sambil dari restoran pulang ke hotel jalan kaki. Ini hotelku, sebelahnya mall. Mall ya, pantesan rame. Love. London Bus ya, lucu banget sih. Kita kebukin aja ya biar ngasih ini es krimnya. Wah, dia bawa speaker gede, anak-anak kecil antri nih. Ini anak-anak kecil nih tur. Aku akan lanjut besok ke Samarkand. Aku konten lagi besok ya guys ya. Bye.